ini mau dibentuk atau dibuat seperti apa? Kamu memaparkan sebagai alat teknik, ada tripod, ada kamera. Saya kan mau coba ini gajiku, saya gajiku di sana. Studio ya, studio kali studio lebih warga depannya soalnya kan ngomong ada ini. Inilah aku, Azam. Aku lahir di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sebuah kabupaten kecil yang jarang diketahui oleh banyak orang. Videografi dan juga fotografi merupakan hobiku yang sudah tertanam lama. Aku menyukai videografi dan juga fotografi secara tak disengaja. Hari-hariku sebelum menyukai videografi dan fotografi begitu hampa. Rebahan merupakan kegiatanku yang sudah pasti kulakukan setiap harinya. Namun dari sinilah aku mendapatkan hobiku, sekaligus passionku. Kita mengambil gambar orang berjalan, kita harus memberi ruang atau space di depan orang yang berjalan tadi. Fungsinya tentu saja agar orang yang berjalan tadi. Seringkali aku melihat di YouTube dengan konten-konten yang menggugah semangatku untuk lebih mendalami hobiku. Untuk menghasilkan komposisi gambar yang bagus, ada konsep yang bernama rule of third. Konsep ini ditemukan oleh pelukis zaman dulu untuk membuat komposisi lukisan mereka menjadi menarik, dan konsep ini diaplikasikan di dalam frame video. Caranya, frame dari video kita bagi menjadi 3 bagian, baik horizontal maupun vertikal. Dari konsep itu dikatakan untuk mendapatkan gambar yang baik, Jujur, aku ketika itu bisa dikatakan no lab sih. Pertemuan dari garis vertikal dan horizontal tadi. Nah, aku juga sering kayak mungkin ikut job-job wedding, terus ikut dokumentasi kayak gitu. Nah dari situ aku dapat link, dapat relasi, ya. Kita di situ sharing-sharing. Kita punya banyak teman kan dari situ. Terus seiring berjalannya waktu, aku di situ coba cari-cari prospek kerja yang sesuai dengan hobiku tuh di dunia kreatif. Dan sampai pada akhirnya, seiring berjalannya waktu, impianku untuk masuk di stasiun TV tercapai. Aku mendapatkan kesempatan untuk magang di stasiun TVRI Jawa Tengah. Jujur deg-degan iya, seneng juga iya gitu. Dan waktu itu agak kaget juga seperti itu ya, karena dia dapat surat itu, rasanya senang, deg-degan, kaget, campur aduk kayak gitu. Tapi berjalannya proses selama kegiatan magang, ya udahlah kita jalani. Jadi kegiatan sebelum berangkat ya, tentunya kegiatan seperti biasa normal pada umumnya. Kita bangun, biasanya kalau aku bangun sekitaran jam 6:30-7-an. Terus habis itu kita siap-siap, mandi, makan, dan lain sebagainya. Kita siap-siap, baru deh habis itu kita berangkat ke TVRI Jawa Tengah.
Sebagai anak magang di TVRI Jawa Tengah, kedisiplinan merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan ketika berada di lingkungan TVRI Jawa Tengah. Senin 31 Juli 2023 siap dimulai. Laksanakan. Pukul 7.30 semua pekerja sudah harus tiba. Tak hanya itu, setiap hari Senin semua pekerja di TVRI Jawa Tengah melaksanakan apel pagi sebagai bentuk rasa cinta tanah air dan bentuk kedisiplinan juga diterapkan di sini. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Di lingkungan TVRI Jawa Tengah, sudah seharusnya saling sapa menyapa. Ya, halo. Halo, pagi ya. Halo, iya. Yuk. Untuk menambah rasa rukun dan rasa kebersamaan. Jadi setelah aku masuk ke ruangan, masuk kantor gitu. Terus kebetulan waktu itu ada Pak Seno yang saat itu sebagai FD di program Campur Sari Kota Lama pada hari itu. Terus kita ketemu, habis itu aku berkesempatan untuk menyusun rundown program acaranya. Jadi aku benar-benar belajar di situ, belajar menyusun rundown, gimana caranya buat rundown, seperti itu. Karena hari ini terdapat acara program, saya berniat membantu dalam penulisan rundown acara program yang akan syuting pada hari ini. Dalam penulisan rundown sendiri, bukanlah hal yang mudah. Bukan sekedar juru ketik, namun kita harus mempertimbangkan rundown agar berjalan dengan lancar dan sesuai. Nggak mudah, nggak susah juga. Jadi pinter-pinternya kita buat nyesuaiin rundown dengan kondisi, misalnya ada perubahan, kita harus gercep untuk ngasih tahu dan ngasih informasi ke semua kru. Setelah rundown tersebut sudah jadi, kali ini saya akan membagikan rundown tersebut ke beberapa kru seperti CG, audio, host, dan tak lupa PD dan juga FD. Ini nama CG. Atau kasih satu. Dan kali ini saya juga didampingi dengan Pak Seno untuk membagikan rundown tersebut. Terkadang perubahan pada rundown juga terjadi. Maka dari itulah, sebagai seorang asisten FD, membantu agar perubahan tersebut dapat diinformasikan kepada semua host dan kru yang bertugas. Kali ini saya sangat beruntung karena saya berkesempatan untuk menjadi seorang asisten FD atau asisten floor director. Menjadi asisten FD sendiri bukanlah hal yang mudah. Berkomunikasi dengan presenter, tamu, dan juga pengisi acara, bahkan audiens yang berada di studio. Menjadi seorang asisten FD atau asisten floor director juga melatih kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Dan bagaimana caranya agar program dapat berjalan sesuai dengan semestinya.
udah selesai gitu kan, udah selesai habis kita jadi asisten FD. Tentunya kita istirahat, kita perlu makan untuk balikin energi kita. Jadi kita makan bareng teman-teman, kita ke pondok inspirasi dengan teman-teman, kita senda gurau di sana. Jadi ngecharge energi kita untuk balik lagi seperti itu. Setelah selesai tugas saya sebagai asisten floor director, kini saya beristirahat sejenak untuk makan dan berkomunikasi dengan teman-teman. Berkumpul kembali dengan teman-teman membuat saya menjadi refresh dan dapat memulihkan energi saya. Aku tempat tahta iki kok. Kami sebagai anak magang juga mempunyai program tersendiri yang harus kami kerjakan. Oke, ini kalian udah Kegiatan anak magang kali ini juga sebagai bentuk penilaian Asah Tunas. Merupakan program yang dikerjakan oleh anak-anak magang. Tugas ini juga sebagai salah satu kegiatan saya. Oke, jadi di program ini tuh benar-benar rasa kebersamaan dan juga tolong menolong kita itu diasah gitu loh. Jadi kita nggak mungkin ngerjain ini secara individual, itu nggak mungkin, karena kita nggak mungkin dong ngevideo diri kita sendiri, kegiatan kita perlu bantuan orang lain juga gitu. Maka dari itu teman-teman kita di sini juga ikut terlibat seperti itu, dan kita juga saling sharing mengenai ide, konsep. Kita briefing di situ, bertukar ide dan juga konsep satu sama lain. Kita ngasih masukan dan juga saran. biasa apa? Terus enggak, maksudnya visualnya yang bukan bakal di mau kopi semuanya. Proses pengerjaan ini meliputi praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Pada tahap praproduksi meliputi seperti pembuatan treatment dan penulisan naskah. Bagian inilah yang memerlukan pemikiran ekstra. Kenapa? Karena ide pokok atau cerita yang akan disampaikan terdapat pada treatment dan juga naskah. Jujur, ini membuat saya sendiri terchallenge, karena sebelumnya saya belum pernah membuat features sepanjang ini. Oke, di segmen 1 udah, lanjut ke 2 udah, 3 udah. Oke, lanjut. Belum pernah saya membuat treatment dan juga naskah sepanjang ini, berdurasi 30 menit. Saya di sini selalu berkonsultasi dengan coach mengenai treatment dan juga naskah yang saya buat, agar program yang saya kerjakan ini dapat berjalan dengan semestinya. Penting step itu kamu memakan sebagai alat teknik, ada clip on, ada kamera. Kalau di sini rata-rata syuting maksimal 4 hari kalau buat pictures. Kamu syuting berapa hari tuh? 10 hari. Udah lama loh, 10 hari. Udah selesai buat treatment, jadi buat treatment lumayan pusing juga ya. Tapi dari situ aku bisa belajar segmen-segmen atau algoritma dari treatment itu sendiri tuh kayak gimana. Oh, jadi buat treatment, buat naskah tuh kayak gini gitu. Jadi aku bisa tahu di situ. Setelah udah buat treatment, baru deh kita eksekusi. Selanjutnya setelah treatment dan juga naskah, saya rasa sudah jadi. Lalu lanjutlah pada tahap produksi, yaitu syuting pengambilan gambar. 3, 2, 1, action. Pada saat produksi syuting, tak mungkin jika saya merekam kegiatan atau aktivitas saya sendiri. Maka dari itu, di sini saya membutuhkan teman atau partner untuk membantu saya pada saat syuting pengambilan gambar. Pada saat produksi banyak sekali hal-hal sepele yang membuat saya dan teman saya kesal. Contohnya adalah seperti lupa membawa baterai, lupa charge baterai,
ini menjadi perselisihan, padahal hanya hal-hal yang sepele. Waktu produksi, waktu syuting kayak gitu, terkadang kayak kita lupa bawa baterai, lupa charge baterai, terus masalah-masalah sepele, masalah-masalah kecil seperti itu kadang terjadi, dan itu ngebuat jadi berselisih. Mungkin ya kenapa sih kok kayak gini kayak gitu. Oke, Don, gimana hasilnya? Seperti ini, sip. Oke, mantap, sip. Saya sangat-sangat berterima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu saya pada saat proses produksi berlangsung. Lalu selanjutnya pengambilan gambar selesai. Biasanya dari pagi hingga malam. Saya habiskan untuk preview dan juga mensortir footage. Mengapa? Karena hal ini bertujuan agar mempermudah saat proses editing berlangsung. Pada saat kegiatan editing, kegiatan ini diperlukan kesabaran yang sangat-sangat ekstra. Karena menyusun klip ini banyak klip yang harus disortir dan menyusun audio agar visual yang diberikan dapat tersampaikan. Berjam-jam, bermenit-menit, saya menyelesaikan editing agar menjadi video yang baik dan juga menarik. Akhirnya final, saya di sini selesai dengan editanku untuk program Asah Tunas. Oke, ini udah sip. Di segmen 1, 2 udah. Oke, saatnya render. Sip, clear. Kalau semisal kita nggak ada kegiatan, kemarin kita sama teman-teman, sebenarnya nggak semua sih, tapi kita waktu itu bareng dengan Mas Ade, Mbak Amanda, dan temen aku Fizal. Itu kita main, mungkin nge-explore di sekitar TVRI Jawa Tengah, kita nge-explore tempat-tempatnya. Dan pada waktu itu kita diajakin oleh Mas Ade, yang dimana itu kita bisa dibilang itu jejak petualang ya. Nggak eleng iki. Jejak si Ade. Dino sekolah kan? Asik sih, asik, cuman agak capek juga karena kita keliling-keliling daerah TVRI Jawa Tengah. Sampai pada waktu itu kita nyasar ke kebun. Jadi waktu itu jalanannya tuh agak turun gitu, kayak bisa dibilang vibes simulasi mendaki gunung lah. Sudah membuat konten jejak si Ade. Ini dia orangnya. Lihatlah di TVRI Jawa Tengah ternyata ada. Kayak gitu. Agak lama, dan pada waktu itu sekitaran jam siang kalau nggak salah. Siang kalau nggak ya sorean gitu. Habis itu kita belusukan gitu, habis kita nyasar kemana-mana sampai tembus ke sekolah orang waktu itu. Korban. Karpet dewi, kerja aku itu. Nah itu loh bang. Jadi ya waktu itu kita mau nyari minum, tapi kita malah disasarin sama Mas Ade. Jalan buntu guys, ternyata kita kembali lagi. Kita putar balik. Kegiatan selanjutnya ya mungkin kalau misal kita nggak keluar, kita masih di dalam ruangan, dalam kantor gitu,
kita mungkin nyalain musik gitu, kita nyalain musik sambil duduk-duduk santai, sambil kita ngobrol sama teman-teman juga gitu. Ya di TVRI Jawa Tengah banyak sih yang saya dapatkan gitu. Saya di situ bisa mengenal banyak sekali teman-teman. Saya di situ juga dapat banyak ilmu yang saya dapatkan. Gak cuman itu aja, sebenarnya ada banyak banget yang saya dapatkan di situ. Di TVRI Jawa Tengah bisa dibilang selama magang gak ada yang sia-sia. Semua bermanfaat. Dan saya sangat berterima kasih banyak kepada coach, kepada pembimbing, dan juga teman-teman yang udah memberi saya motivasi, inspirasi, lalu masukan, saran, bahkan kritikan yang buat saya lebih baik dari sebelumnya. Lalu teman-teman juga terima kasih yang udah menghibur, ya, yang udah menghibur saya sama magang biar nggak sepaneng gitu. Ini kalau bisa dibilang dalam bahasa gaul, saya ini bisa dibilang gamon lah ya, gagal move on. Saya juga bersyukur karena ini merupakan salah satu impian saya yang terrealisasikan, yaitu adalah magang di stasiun TV Trama, yaitu adalah TVRI Jawa Tengah. Kesan saya magang di stasiun TVRI Jawa Tengah, kesan saya seneng banget, bener-bener seneng 3 kali. Sebenarnya ada dukanya, cuman dominan ke sukanya. Dukanya apa? Dukanya paling kayak semisal kadang ya mungkin hal kita nggak bisa ngebantu teman-teman yang ada di kantor kayak gitu. Itu dukanya sih. Jadi kayak di sana, aduh, aku nggak bisa nih gitu. Kayak kesannya tuh kita sebagai teman nggak bisa bantuin mereka gitu loh. Kalau dari kegiatan yang selama ini saya sukai ya, yang selama ini saya sukai dari beberapa kegiatan-kegiatan yang lain, semuanya seneng. Cuman yang paling saya sukai itu adalah menjadi seorang asisten FD, menjadi seorang asisten floor director. Lalu di TVRI Jawa Tengah juga kita bisa lebih mengenal secara mendalam bagaimana di dunia broadcast, seperti itu. Selama magang, ilmu yang saya dapatkan selama di TVRI Jawa Tengah sangatlah berarti. Terima kasih untuk TVRI Jawa Tengah.